Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami. Channel yang akan memberikan berbagai cerita yang penuh dengan hikmah. Namun sebelum itu, luangkan waktu 5 detik dahulu untuk menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Terima kasih juga untuk yang sudah klik tombol subscribe. Semoga Anda diberikan kesehatan dan rezeki dari Allah. Mark Reynolds dikenal sebagai sosok jenius yang mengubah wajah teknologi kecerdasan buatan. Perusahaannya, Visionary AI, memimpin industri global dengan inovasi yang mengagumkan. Di usia 38 tahun, ia telah mengumpulkan kekayaan yang sulit dibayangkan. Rumah mewah di Beverly Hills, koleksi mobil sport kelas dunia, jet pribadi, dan villa di lokasi eksklusif hanya sebagian kecil dari simbol keberhasilannya. Namun, di balik senyum dan kegemilangan hidup yang ditampilkan di media, ada kehampaan yang tak pernah diungkapkan Mark. Malam-malamnya sering dihabiskan sendiri di ruang kerja modern yang menghadap langit Los Angeles. Ia memandangi layar komputer dengan pikiran yang berkelana jauh. Apakah semua ini cukup? Gumamnya pelan, namun tak pernah menemukan jawaban. Suatu malam, Mark mengadakan pesta eksklusif di vilanya yang terletak di perbukitan Los Angeles. Para tamu berdatangan dengan busana glamor. Musik live dari band terkenal menggema di udara. Percakapan di antara mereka penuh dengan pujian tentang kemewahan hidup. Namun, di tengah keramaian itu, Mark hanya berdiri di sudut balkon, memandangi kerlip lampu kota. Mark, kau berhasil menciptakan dunia ini. Kau pasti bahagia, bukan? Tanya seorang kolega sambil menepuk pundaknya. Mark hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Di saat pesta mencapai puncaknya, udara malam tiba-tiba berubah. Bau asap samar tercium. Mark mengernyitkan dahi. Lalu seorang staf keamanan berlari tergopoh-gopoh ke arahnya. Tuan Reynolds, ada kebakaran besar yang mendekati kawasan ini. Kita harus segera evakuasi. Panik langsung menyelimuti suasana. Para tamu berhamburan keluar, berusaha mencapai mobil mereka. Mark bergegas menuju helipad pribadinya, di mana helikopter sudah menunggu. Namun, di tengah keramaian itu, matanya tertuju pada Ahmed, salah satu staf yang telah bekerja untuknya selama bertahun-tahun. Ahmed berdiri di tepi villa yang sudah mulai dikepung api. Ia mengangkat tangan ke langit, berdoa dengan penuh khusyuk. Mark menghentikan langkahnya sejenak. Pemandangan itu membuatnya terpaku. Di tengah ketakutan dan kepanikan, Ahmed tampak begitu tenang. Mark ingin bertanya, tetapi suara pilot memanggilnya dari kejauhan. Tuan Reynolds, kita harus segera pergi. Mark melangkah ke helikopter, tetapi hatinya tergelitik oleh pemandangan Ahmed. Dalam benaknya, muncul satu pertanyaan yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Bagaimana seseorang bisa setenang itu ketika semua yang dimilikinya hampir hilang? Saat helikopter lepas landas dan meninggalkan villa yang kini dikepung api, Mark hanya bisa memandangi kehancuran di bawahnya. Ia tidak tahu bahwa kejadian malam itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang mengubah hidupnya. Setelah malam kebakaran itu, Mark kembali ke rutinitasnya yang sibuk. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan. Namun bayangan Ahmed yang berdoa di tengah kobaran api terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia duduk di kantor pusat Visionary AI yang mewah, memimpin rapat dengan para eksekutif, atau berbicara di depan media tentang inovasi terbarunya, perasaan hampa semakin menguasai hatinya. Mark mulai merasa bahwa hidupnya tak lebih dari serangkaian rutinitas tanpa makna. Ia menyadari bahwa ia telah mengorbankan banyak hal demi ambisi dan kesuksesannya. Hubungan dengan keluarga telah lama renggang. Persahabatannya hanya terbatas pada rekan kerja yang lebih tertarik pada kekayaannya daripada dirinya sebagai manusia. Pada suatu malam yang sunyi, ia duduk di ruang tamunya yang luas. Cahaya remang dari lampu kristal menyinari ruangan, tetapi semua terasa dingin dan kosong. Mark memandangi jendela besar yang menghadap langit Los Angeles. Ia mengambil segelas wine yang biasa menemaninya di saat-saat seperti ini, tetapi ia tak lagi merasakan kenikmatan darinya. Kenapa aku selalu merasa ada yang kurang? Gumamnya pada dirinya sendiri. Dalam keheningan, ia teringat kembali pada Ahmed. Pria tua itu bukan siapa-siapa. Hanya seorang penjaga villa yang hidupnya jauh dari kata mewah. Namun,
Ada ketenangan dalam dirinya yang tidak dimiliki Mark, bahkan dengan segala harta dan kekuasaannya. Rasa penasaran semakin kuat. Mark memutuskan untuk mencari Ahmed, meski ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia meminta asisten pribadinya untuk mencari tahu keberadaan Ahmed dan mengundangnya ke kantor. Tidak butuh waktu lama sebelum Ahmed akhirnya ditemukan. Ia datang dengan pakaian sederhana dan senyum ramah yang membuat Mark merasa anehnya nyaman. "Ahmed, aku ingin bertanya sesuatu," ujar Mark membuka percakapan di ruang konferensi yang luas. "Malam itu, ketika kebakaran melanda, kau terlihat sangat tenang. Apa yang membuatmu bisa seperti itu?" Ahmed tersenyum kecil sebelum menjawab. "Ketenangan itu datang dari keyakinan saya kepada Allah. Segala sesuatu di dunia ini hanyalah titipan. Saya hanya penjaga sementara. Apapun yang terjadi, saya serahkan semuanya kepadanya." Jawaban itu membuat Mark terdiam lama. Ia belum pernah mendengar seseorang berbicara dengan keimanan yang begitu kuat. Biasanya, diskusinya selalu tentang data, logika, dan algoritma. Namun kali ini, pembicaraan tentang hal yang tak terlihat justru menggugah hatinya. "Apa yang membuatmu percaya kepada Allah?" tanya Mark ragu. "Karena tanpanya, saya tidak punya arah dalam hidup. Saya beribadah bukan hanya untuk meminta, tetapi untuk menemukan kedamaian. Saya yakin Dia selalu ada untuk kita, selama kita berserah diri." Mark menatap Ahmed dalam-dalam. Ada sesuatu yang tulus dalam kata-kata pria tua itu. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. "Apa kau punya sesuatu yang bisa membantuku memahami ini lebih jauh?" tanya Mark akhirnya. Ahmed mengangguk pelan. "Saya akan memberimu Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris. Bacalah dengan hati yang terbuka. Mungkin kau akan menemukan jawaban yang kau cari." Mark menerima tawaran itu. Ia tidak tahu mengapa ia setuju, tetapi ada dorongan kuat yang tidak bisa ia jelaskan. Saat Ahmed meninggalkan ruangan, Mark merasa bahwa percakapan singkat itu telah membuka pintu menuju sesuatu yang baru dalam hidupnya. Malam itu, di tengah keheningan ruang kerjanya, Mark duduk dengan Al-Quran terjemahan yang diberikan Ahmed. Ia memegang buku itu dengan hati-hati, seolah-olah memegang sesuatu yang suci, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti maknanya. Ada rasa ragu, namun juga rasa penasaran yang membara di hatinya. Ketika ia mulai membaca halaman pertama, kata-kata itu terasa asing, namun penuh makna. Mark membaca pelan-pelan, mencoba memahami setiap kalimat. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta, keindahan langit dan bumi, serta hubungan manusia dengan Sang Pencipta membuatnya tertegun. Semakin jauh ia membaca, semakin ia merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Ia merenungkan kehidupannya yang selama ini hanya berpusat pada dirinya sendiri. Ayat-ayat tentang keadilan, kasih sayang, dan pentingnya berbagi dengan sesama mulai menyentuh hatinya. Mark tak sadar bahwa matanya berkaca-kaca. Namun, perjalanan ini tidak berjalan mulus. Beberapa kali, ia merasa skeptis. "Apa ini benar-benar bisa menjelaskan kekosongan dalam hidupku?" tanyanya pada dirinya sendiri. Tapi, setiap kali ia hendak menyerah, ada dorongan dalam hatinya untuk melanjutkan. Suatu malam, Mark membaca ayat yang berbunyi, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Kata-kata itu menggetarkan hatinya. Ia teringat pada saat-saat paling sulit dalam hidupnya, ketika ia merasa sendiri meski dikelilingi kemewahan. Ayat itu terasa seperti jawaban atas kegelisahannya selama ini. Tak lama setelah itu, Mark mulai membaca buku-buku lain yang menjelaskan tentang Islam. Ia terpesona dengan ajaran yang mengedepankan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama dan alam semesta. Mark merasa seperti menemukan secercah cahaya di tengah kegelapan. Namun, ia tahu ini baru permulaan. Ia ingin tahu lebih banyak, memahami lebih dalam, dan menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang menghantui pikirannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah masjid lokal. Dengan penuh rasa gugup, ia melangkahkan kakinya ke dalam masjid sederhana yang direkomendasikan Ahmed. Di sana,
Ia disambut oleh seorang imam bernama Sheikh Abdullah, pria parubaya dengan senyum ramah dan pembawaan yang tenang. Sheikh Abdullah mendengarkan cerita Mark dengan penuh perhatian. Ketika Mark bertanya tentang makna hidup, Sheikh Abdullah menjawab dengan bijak, "Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya dalam bentuk ritual, tetapi juga dengan menjalani hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan. Kebahagiaan sejati datang ketika kita berbagi dan berserah diri kepadanya." Percakapan itu menjadi titik balik bagi Mark. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak sendiri. Ia mulai sering datang ke masjid, berbicara dengan Sheikh Abdullah, dan belajar lebih banyak tentang Islam. Setiap hari, ia merasakan kedamaian yang semakin dalam. Namun, perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Mark mulai menghadapi pertanyaan dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa teman dekatnya menganggap perubahan ini aneh, bahkan mencoba meyakinkannya bahwa ia hanya melewati fase krisis hidup. Namun, Mark tidak mundur. Ia merasa bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Dalam hatinya, Mark tahu bahwa ia sedang menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, Mark memutuskan untuk bertemu lagi dengan Sheikh Abdullah. Kali ini, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan yang lebih dalam, namun juga keyakinan yang semakin kuat. Ia menceritakan tentang perasaan damai yang ia rasakan sejak mempelajari Islam, namun ia juga mengakui bahwa ia masih ragu untuk melangkah lebih jauh. "Sheikh Abdullah," ujar Mark, "saya merasa Islam memberikan jawaban atas kekosongan yang saya rasakan, tetapi saya takut. Bagaimana jika ini hanya perasaan sesaat? Bagaimana jika saya gagal memahaminya sepenuhnya?" Sheikh Abdullah tersenyum lembut. "Mark, perjalanan menuju kebenaran bukanlah jalan yang mudah. Rasa ragu adalah bagian dari proses. Namun, jika hatimu sudah merasakan kedamaian, itu adalah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu. Tidak ada yang sempurna dalam perjalanan ini, tetapi dengan niat yang tulus, Allah akan membimbingmu." Mark terdiam, merenungkan kata-kata tersebut. Ia menyadari bahwa ketakutannya bukanlah karena Islam, melainkan karena egonya sendiri. Selama ini, ia terbiasa memegang kendali penuh atas hidupnya, dan sekarang ia dihadapkan pada kenyataan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Beberapa hari kemudian, Mark kembali ke masjid. Kali ini, ia membawa semua keraguan dan pertanyaannya. Ia bertemu dengan Sheikh Abdullah di ruang sederhana masjid itu, ditemani beberapa jemaah yang juga menyambutnya dengan hangat. "Sheikh, saya siap," kata Mark dengan suara bergetar. "Saya ingin memeluk Islam." Sheikh Abdullah tersenyum, lalu mengajaknya berdiri di tengah ruangan. Para jemaah berkumpul di sekitar mereka, menunggu dengan penuh haru. Mark mengulurkan tangan, hatinya berdebar kencang. Dengan bimbingan Sheikh Abdullah, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Suasana masjid dipenuhi takbir dan ucapan selamat. Para jemaah memeluk Mark dengan penuh kehangatan, memperlakukannya seperti keluarga. Mark merasa air matanya mengalir tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kebahagiaan yang tulus, bukan dari harta, bukan dari kekuasaan, tetapi dari kedekatan dengan Allah dan manusia. Setelah prosesi itu selesai, Mark berbicara kepada Sheikh Abdullah dan para jemaah. "Mulai hari ini, nama saya adalah Ibrahim, terinspirasi dari Nabi Ibrahim, yang menjadi teladan dalam keimanan. Saya ingin hidup saya menjadi lebih bermakna, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk orang lain." Langkah awal Ibrahim sebagai seorang mualaf telah dimulai. Ia merasa seperti bayi yang baru lahir, memulai kehidupan yang benar-benar baru. Namun, ia sadar bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah misi besar yang akan menguji tekad dan imannya. Setelah menjadi mualaf, Ibrahim merasa ada semangat baru yang membara dalam dirinya. Kehidupan yang dulu penuh dengan kesibukan bisnis dan kegemerlapan duniawi, kini berganti dengan pencarian makna yang lebih dalam. Ia mulai terlibat aktif dalam kegiatan sosial di masjid, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan,
serta mendalami ajaran Islam lebih jauh. Suatu malam, setelah mengikuti pengajian di masjid, Ibrahim duduk termenung di ruang kerjanya yang besar. Pikiran-pikirannya berputar tentang perubahan yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia merenung, bagaimana jika saya bisa memberikan lebih banyak manfaat kepada umat Islam di Los Angeles dan Amerika pada umumnya? Bagaimana jika saya bisa membantu mereka dengan cara yang besar? Saat itu, ide besar muncul di benaknya. Ibrahim ingin membangun masjid. Tapi bukan sembarang masjid, melainkan masjid yang akan menjadi pusat kehidupan komunitas. Tempat yang tidak hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk belajar, berbagi, dan berkumpul. Ia membayangkan masjid yang ramah lingkungan, memiliki fasilitas kesehatan, perpustakaan, ruang belajar, dan taman bermain untuk anak-anak. Dengan semangat baru, Ibrahim mulai merancang rencananya. Ia menghubungi para arsitek, pengusaha, dan ahli dari berbagai bidang untuk mewujudkan visinya. Namun, ia tahu bahwa ini bukan perjalanan yang mudah. Membangun masjid bukan hanya tentang membangun bangunan fisik. Ini tentang menciptakan sebuah tempat yang dapat membawa perubahan positif bagi banyak orang. Ibrahim mulai bekerja keras, menyusun proposal, dan mencari pendanaan untuk proyek ambisiusnya. Banyak yang meragukan niatnya. Beberapa orang menganggap proyek ini hanya untuk pencitraan atau sekadar menarik perhatian. Namun, Ibrahim tidak goyah. Ia bertekad untuk menunjukkan bahwa niatnya tulus, bahwa proyek ini bukan hanya untuk komunitas Muslim, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini bukan hanya tentang masjid. Ini tentang menciptakan tempat yang menghubungkan orang-orang, yang mengajarkan toleransi, kebersamaan, dan kedamaian, katanya kepada seorang teman yang meragukan niatnya. Ibrahim tahu bahwa untuk mewujudkan impian ini, ia harus melalui banyak rintangan, mulai dari perizinan hingga pembiayaan. Namun, ia tidak menyerah. Ia terus berjuang, menghubungi berbagai pihak, berbicara dengan pejabat kota, dan merencanakan setiap langkah dengan hati-hati. Akhirnya, setelah berbulan-bulan bekerja keras, proyek pertama dimulai. Masjid pertama yang dibangun terletak di pusat kota Los Angeles, sebuah kawasan yang padat penduduk namun minim tempat ibadah. Masjid ini memiliki desain modern, dengan menara kaca yang memantulkan sinar matahari, melambangkan keterbukaan dan harapan. Selain ruang salat yang luas, masjid ini juga dilengkapi dengan perpustakaan, ruang belajar, dan kafe kecil yang terbuka untuk umum. Ibrahim ingin agar masjid ini menjadi tempat yang inklusif, tempat di mana siapapun, tanpa memandang agama atau latar belakang, dapat merasa diterima dan dihargai. Pada hari pertama pembukaan masjid, ribuan orang datang, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Mereka terkesan dengan konsep masjid yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Ibrahim berdiri di depan pintu masjid, melihat para jemaah yang datang, dan merasa hatinya dipenuhi dengan kebanggaan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Ia berencana untuk membangun lebih banyak masjid di seluruh Los Angeles dan akhirnya di seluruh Amerika. Namun, tantangan baru pun mulai muncul. Beberapa kelompok skeptis terus meragukan proyek ini. Mereka mempertanyakan apakah Ibrahim benar-benar mampu membangun lebih banyak masjid, mengingat biaya dan tantangan yang harus dihadapi. Tetapi Ibrahim tetap fokus pada visinya. Ia tahu bahwa masjid-masjid yang ia bangun akan membawa manfaat yang lebih besar bagi banyak orang, dan ia siap menghadapi segala rintangan untuk mewujudkannya. Proyek Ibrahim tidak berjalan mulus. Meskipun masjid pertama telah sukses dibangun, tantangan semakin besar saat ia berusaha membangun masjid-masjid berikutnya. Sumber daya yang terbatas, perizinan yang sulit didapatkan, dan keraguan dari sebagian masyarakat membuatnya hampir merasa pesimis. Namun, Ibrahim tetap teguh pada keyakinannya. Ia mulai menyusun strategi lebih matang. Dengan pengalaman yang didapat dari masjid pertama, ia mengajak lebih banyak pemimpin komunitas, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk terlibat dalam proyek ini. Ia menjelaskan bahwa masjid yang ia bangun bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan kesehatan yang bermanfaat bagi semua orang, tanpa memandang agama.
Masjid ini bukan hanya untuk kita. Ini untuk kita semua. Ini adalah rumah bagi setiap orang yang mencari kedamaian, tempat belajar, dan tempat berbagi, ujar Ibrahim dengan penuh keyakinan di hadapan sekelompok pemimpin komunitas. Namun, meskipun banyak yang mendukung, beberapa orang di dalam komunitas Muslim sendiri merasa bahwa Ibrahim belum sepenuhnya memahami kebutuhan mereka. Mereka meragukan apakah seorang mualaf bisa memahami sepenuhnya apa yang dibutuhkan umat Muslim yang lebih lama menjalani agama ini. Ibrahim tidak marah mendengar kritik tersebut. Sebaliknya, ia menyambut baik setiap masukan. Saya belajar setiap hari. Saya tidak sempurna, tetapi saya ingin membangun sesuatu yang bermanfaat untuk umat Islam dan masyarakat secara keseluruhan, katanya dengan rendah hati. Ia kemudian memutuskan untuk mengadakan serangkaian pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin agama, mendengarkan kekhawatiran mereka, dan menyesuaikan rencana proyek agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satunya adalah memperbanyak program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk anak-anak dan orang dewasa dari keluarga kurang mampu. Dengan komitmen dan ketekunan, Ibrahim berhasil meyakinkan banyak pihak dan akhirnya, proyek masjid-masjid baru mulai berkembang. Masjid kedua dibangun di daerah pinggiran Los Angeles yang padat penduduk. Masjid ini dilengkapi dengan ruang kelas untuk pendidikan anak-anak, pusat pelatihan keterampilan, dan klinik kesehatan gratis untuk warga sekitar yang kurang mampu. Namun, proyek Ibrahim tidak hanya berfokus pada masjid-masjid di Los Angeles. Ia mulai merencanakan pembangunan masjid di berbagai kota di Amerika. Ia bertekad untuk membangun 100 masjid di seluruh negeri, masing-masing dengan fungsi yang lebih luas daripada sekadar tempat ibadah. Ibrahim tahu bahwa untuk mencapai visi ini, ia harus terus menggalang dana, berkolaborasi dengan berbagai organisasi, dan membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat. Namun, seiring berkembangnya proyek ini, semakin banyak pula tantangan yang datang. Beberapa pihak berpendapat bahwa Ibrahim terlalu fokus pada pembangunan fisik dan tidak cukup memperhatikan program-program sosial yang lebih mendesak, seperti pemberian makanan kepada yang lapar atau mendukung pendidikan di daerah-daerah miskin. Ibrahim tidak merasa terganggu dengan kritik-kritik tersebut. Semua ini adalah bagian dari perjalanan, pikirnya. Ia percaya bahwa membangun masjid adalah bagian dari misi lebih besar untuk menyatukan masyarakat melalui kebaikan dan pemahaman. Setelah melewati berbagai rintangan dan kesulitan, Ibrahim akhirnya berhasil membangun lebih dari 20 masjid baru di Los Angeles. Masing-masing masjid memiliki karakteristik dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitas setempat. Ada masjid yang memiliki taman bermain untuk anak-anak. Ada pula yang menyediakan ruang bagi ibu-ibu untuk berkumpul dan belajar. Di beberapa masjid, tersedia klinik kesehatan untuk memberikan perawatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Setiap kali Ibrahim mengunjungi masjid yang baru dibangun, ia merasa sangat terharu. Melihat masjid yang telah menjadi pusat kehidupan bagi banyak orang, ia merasa bahwa semua perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Ia merasa bahwa masjid-masjid ini adalah bentuk nyata dari visinya yang telah menjadi kenyataan. Ini adalah anugerah dari Allah, kata Ibrahim dengan penuh rasa syukur saat berdiri di depan masjid yang baru saja selesai dibangun. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat untuk berbagi, belajar, dan menyatukan kita semua. Namun, meskipun ia telah mencapai banyak hal, Ibrahim tahu bahwa perjalanannya masih jauh dari selesai. Dengan semangat yang tak pernah padam, ia bertekad untuk melanjutkan misinya. Ia ingin memastikan bahwa masjid-masjid yang telah dibangun tetap relevan dan bermanfaat untuk generasi mendatang. Setelah bertahun-tahun berjuang dan mengatasi berbagai rintangan, Ibrahim akhirnya merasakan buah dari jerih payahnya. Masjid-masjid yang telah dibangunnya di berbagai penjuru Los Angeles mulai berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kehidupan bagi komunitas sekitarnya. Mereka tidak hanya menjadi tempat untuk sholat, tetapi juga ruang untuk belajar, berinteraksi, dan saling mendukung. Salah satu masjid yang dibangun Ibrahim terletak di daerah yang sebelumnya tidak memiliki fasilitas untuk umat Islam. Masjid ini dilengkapi dengan perpustakaan yang memiliki koleksi buku tentang sejarah Islam, agama-agama dunia lainnya, serta buku-buku tentang keterampilan hidup dan pendidikan karakter. Ibrahim memastikan bahwa setiap orang yang datang ke masjid tidak hanya dapat melaksanakan ibadah,
tetapi juga belajar dan berkembang sebagai individu. Selain itu, di masjid tersebut juga terdapat ruang-ruang kelas untuk anak-anak yang ingin belajar agama dan keterampilan kehidupan, serta program pemberdayaan perempuan yang menyediakan pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja bagi ibu-ibu di komunitas tersebut. Ibrahim tahu bahwa memberdayakan setiap anggota komunitas adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Masjid lainnya, yang terletak di pinggiran kota, memiliki klinik kesehatan gratis untuk membantu mereka yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Banyak orang yang datang ke klinik ini mendapatkan perawatan medis yang sangat mereka butuhkan. Ibrahim merasa sangat bahagia melihat masjid-masjid yang dibangunnya memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat sekitar. Namun, Ibrahim tidak hanya berfokus pada proyek fisik masjid saja. Ia juga mengembangkan berbagai program sosial untuk memastikan masjid menjadi tempat yang inklusif bagi semua orang, terlepas dari latar belakang agama atau budaya mereka. Ibrahim mulai mengadakan berbagai acara yang melibatkan masyarakat luas, seperti diskusi panel tentang isu-isu sosial, festival budaya, dan program-program bantuan kemanusiaan. Salah satu acara yang sangat berkesan adalah sebuah festival budaya yang diadakan di salah satu masjid yang baru saja dibuka. Festival tersebut mengundang berbagai komunitas untuk datang dan berpartisipasi, tidak hanya umat Muslim, tetapi juga mereka yang berasal dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Festival ini tidak hanya menampilkan musik dan tari, tetapi juga diskusi terbuka tentang pentingnya saling pengertian dan kerjasama antar umat beragama. Masjid ini adalah tempat untuk kita semua. Kita semua adalah bagian dari komunitas ini, dan kita semua memiliki peran dalam menciptakan kedamaian, ujar Ibrahim saat membuka festival tersebut. Ucapan itu disambut dengan tepuk tangan meriah dari para peserta yang hadir, baik Muslim maupun non-Muslim. Melalui acara-acara seperti ini, Ibrahim berhasil membangun jembatan antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Media lokal mulai meliput proyeknya dengan antusias, menyoroti bagaimana masjid-masjid yang dibangunnya tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan budaya yang menginspirasi banyak orang. Ibrahim merasa bangga melihat proyek masjid yang ia jalankan mendapat apresiasi dari banyak pihak. Namun, ia tidak merasa puas dengan hanya sekadar mencapai kesuksesan ini. Ia tahu bahwa tantangan terbesar masih ada di depan mata. Masih banyak orang yang belum memahami betul tentang Islam dan manfaat dari masjid-masjid yang dibangunnya. Ia memutuskan untuk melanjutkan misi ini dengan lebih serius. Ibrahim mengembangkan yayasan yang akan mengelola semua masjid yang telah dibangun dan memastikan bahwa setiap masjid tetap berfungsi sebagai pusat kehidupan yang bermanfaat untuk umat Muslim dan masyarakat secara umum. Yayasan ini tidak hanya fokus pada pemeliharaan masjid, tetapi juga pada program-program sosial yang lebih luas. Ibrahim memimpin kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan keterampilan hidup, serta menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai bagian dari ajaran Islam. Di tengah perjalanan tersebut, Ibrahim semakin merasa bahwa misi hidupnya telah ditemukan. Ia tidak hanya membangun masjid-masjid sebagai simbol keimanan, tetapi juga menciptakan tempat yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk berkembang, belajar, dan menemukan kedamaian. Ibrahim tahu bahwa dengan melakukan semua ini, ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Namun, meskipun semua ini terasa sangat berarti, Ibrahim merasa bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ia tahu bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa masjid-masjid yang telah dibangun tetap relevan dan memberi manfaat bagi generasi mendatang. Dengan semangat yang tak pernah pudar, Ibrahim terus melangkah maju, bertekad untuk menjadikan setiap masjid yang dibangunnya sebagai tempat yang membawa manfaat dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Hari itu, Ibrahim duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana namun penuh dengan kenyamanan yang berbeda dari kehidupan mewah yang dulu ia jalani. Di luar jendela, ia melihat pemandangan kota Los Angeles yang sibuk, tetapi di dalam dirinya, ada rasa tenang yang luar biasa. Setiap kali ia mengunjungi masjid-masjid yang telah dibangunnya, ia merasa hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengenang perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari seorang pengusaha teknologi AI yang terperangkap dalam dunia kekayaan dan kemewahan, hingga akhirnya menemukan makna hidup yang sesungguhnya dalam Islam. Ibrahim menyadari bahwa perubahan besar yang terjadi dalam dirinya tidak hanya terjadi karena keputusan untuk memeluk Islam,
tetapi juga karena proses panjang yang penuh dengan pertanyaan, pencarian, dan pemahaman. Meski demikian, ia merasa bahwa dirinya belum sepenuhnya selesai. Ia ingin lebih banyak berkontribusi kepada masyarakat, bukan hanya melalui masjid, tetapi dengan melakukan sesuatu yang lebih mendalam. Setiap masjid yang dibangun menjadi tempat yang indah, namun Ibrahim ingin masjid-masjid itu lebih dari sekadar bangunan fisik. Ia ingin menjadikan masjid sebagai jembatan yang menghubungkan hati-hati manusia, sebuah tempat yang mampu menyentuh jiwa dan membangkitkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama. Suatu sore, Ibrahim mengundang beberapa pemimpin komunitas Muslim dari berbagai masjid untuk berkumpul dan berbicara tentang masa depan masjid-masjid tersebut. Mereka duduk di ruang rapat, saling bertukar ide dan pandangan tentang bagaimana masjid bisa berkembang lebih jauh. Ibrahim tahu bahwa setiap masjid yang dibangun harus lebih dari sekadar tempat ibadah. Ia ingin memastikan bahwa setiap masjid menjadi pusat cinta dan persatuan bagi umat manusia, tanpa memandang latar belakang agama, ras, atau status sosial. Saya ingin kita menjadikan masjid sebagai pusat kebersamaan, tempat di mana kita semua bisa berbagi kasih sayang, ujar Ibrahim dengan penuh semangat. Kita harus berusaha untuk membuat setiap orang merasa diterima, apapun latar belakang mereka. Pemimpin-pemimpin komunitas yang hadir mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa visi Ibrahim bukan hanya tentang membangun masjid, tetapi juga tentang menciptakan tempat yang akan menyatukan hati dan pikiran, tempat yang akan mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, persaudaraan, dan rasa hormat. Ibrahim kemudian mengajak mereka untuk berbicara lebih lanjut mengenai program-program sosial yang bisa dilakukan oleh setiap masjid. Salah satunya adalah program pemberdayaan pemuda yang bertujuan untuk melibatkan mereka dalam kegiatan positif, seperti pendidikan karakter, pelatihan keterampilan, dan pengembangan kepemimpinan. Ibrahim merasa bahwa masa depan umat manusia berada di tangan pemuda, dan jika mereka diberikan peluang yang tepat, mereka akan menjadi agen perubahan yang besar. Di sela-sela diskusi itu, Ibrahim juga berbicara tentang pentingnya pendidikan. Ia mengusulkan agar setiap masjid memiliki ruang kelas yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga berbagai keterampilan yang dibutuhkan di dunia modern. Dalam pandangannya, pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, ia berharap setiap masjid bisa menjadi pusat pembelajaran yang membuka pintu-pintu kesuksesan bagi mereka yang membutuhkan. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Ibrahim. Meskipun masjid-masjid yang dibangunnya terus berkembang dan memberi dampak positif, masih ada sebagian orang yang tidak sepenuhnya menerima perubahan besar yang ia buat. Beberapa orang merasa cemas dengan jumlah masjid yang terus bertambah, dan mereka mempertanyakan apakah ini akan membawa dampak negatif bagi masyarakat. Ibrahim memutuskan untuk tidak terpengaruh oleh keraguan itu. Ia tahu bahwa niatnya adalah murni untuk membantu masyarakat dan membangun dunia yang lebih baik. Ia percaya bahwa masjid bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. Masjid adalah simbol kedamaian, cinta, dan persatuan, dan ia bertekad untuk menyebarkan pesan itu ke seluruh dunia. Suatu hari, Ibrahim berdiri di depan salah satu masjid yang baru saja dibuka di kawasan pemukiman miskin. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial yang memberikan bantuan bagi keluarga yang membutuhkan. Di depan masjid, anak-anak sedang bermain, tertawa, dan berinteraksi satu sama lain tanpa ada perbedaan. Ibrahim merasa sangat terharu. Masjid ini bukan hanya bangunan megah, tetapi simbol dari perubahan besar yang telah ia mulai. Melihat anak-anak bermain di taman masjid, Ibrahim merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia merasa bahwa misi hidupnya sudah berada di jalur yang tepat, untuk menyatukan umat manusia melalui cinta, kasih sayang, dan persaudaraan. Ketika ia melangkah menuju pintu masjid, seorang wanita tua mendekatinya. Ia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Ibrahim. Masjid ini telah mengubah hidup kami. Kami merasa lebih hidup dan lebih terhubung dengan sesama sejak masjid ini berdiri." Ibrahim tersenyum, terharu mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa setiap masjid yang dibangunnya adalah bagian dari perjalanan panjang untuk menciptakan dunia yang lebih baik, dunia yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.
Ibrahim merasa bersyukur karena Allah telah memberinya kesempatan untuk menjalani perjalanan ini, dan ia bertekad untuk terus melangkah maju, membawa pesan perdamaian dan persatuan ke seluruh dunia. Ibrahim berdiri di puncak gedung salah satu masjid terbesar yang baru saja dibangun di pusat kota Los Angeles. Di sana, dia bisa melihat seluruh kota yang gemerlap, penuh dengan kehidupan yang bergerak cepat. Namun, hatinya penuh dengan kedamaian yang luar biasa. Perjalanan panjang yang ia tempuh, dari seorang miliarder yang terperangkap dalam kemewahan duniawi, hingga akhirnya menemukan kedamaian sejati dalam Islam, kini telah sampai pada titik puncaknya. Masjid yang berdiri megah di hadapannya bukan sekadar sebuah bangunan. Ini adalah simbol dari sebuah perubahan besar, perubahan dalam dirinya, dalam hidupnya, dan dalam masyarakat yang ada di sekitarnya. Ibrahim telah berhasil mewujudkan visi yang ia bawa sejak pertama kali memeluk Islam, yakni untuk membangun masjid-masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas yang penuh kasih sayang dan persatuan. Dengan lebih dari 100 masjid yang tersebar di seluruh Amerika Serikat, ia merasa bahwa misi hidupnya telah tercapai. Setiap masjid yang ia bangun menjadi saksi bisu dari perjuangannya untuk membawa perubahan positif bagi umat manusia. Di dalam setiap masjid, anak-anak mendapatkan pendidikan, keluarga-keluarga yang membutuhkan mendapatkan bantuan, dan orang-orang yang dulunya terpisah kini bisa berkumpul dalam keharmonisan. Namun, di puncak kesuksesan ini, Ibrahim menyadari bahwa segala sesuatu yang telah ia raih bukanlah miliknya semata. Semua ini adalah anugerah dari Allah. Ia merasa sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari sebuah perubahan besar yang tidak hanya menguntungkan dirinya, tetapi juga umat manusia. Setiap masjid yang ia bangun, setiap senyuman yang ia lihat di wajah orang-orang yang dibantu, adalah hadiah yang jauh lebih berharga daripada segala kekayaan yang pernah ia miliki. Ia mengingat kembali saat pertama kali ia menemukan ketenangan dalam doa Ahmed, penjaga villa yang ia temui saat kebakaran hutan. Saat itu, Ibrahim tidak tahu bahwa doa sederhana seorang pria tua akan membawanya ke jalan yang begitu penuh berkah. Ibrahim tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil sekarang, setiap tindakan yang ia lakukan, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar, sebuah perjalanan untuk memperbaiki dirinya dan membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik. Di suatu sore yang tenang, Ibrahim duduk di ruang masjid, menghadap ke arah kiblat. Di luar, suasana dunia yang sibuk terus berjalan, namun di dalam hatinya, ada kedamaian yang tak terlukiskan. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah membangun lebih dari 100 masjid, ada satu hal yang lebih penting dari semuanya, menjaga hati dan niat. Ia tidak ingin masjid-masjid yang telah dibangunnya menjadi simbol dari kehebatan dirinya, tetapi ia ingin masjid itu menjadi bukti dari kasih sayang Allah yang mengalir melalui setiap langkah yang ia ambil. Di masjid ini, seperti masjid-masjid lainnya, Ibrahim merasakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Masjid ini bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga tempat untuk belajar, berbagi, dan menciptakan ikatan yang lebih kuat antar sesama manusia. Itulah yang ia inginkan, agar masjid menjadi tempat yang menyatukan, bukan memisahkan. Tempat yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Ketika Ibrahim mengingat kembali masa-masa sebelum ia memeluk Islam, ia tersenyum. Dulu, hidupnya dipenuhi dengan ambisi tanpa henti, kekayaan yang tiada habisnya, dan dunia yang tampak begitu megah. Namun, sekarang ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda atau kesuksesan duniawi, tetapi dari kedamaian hati yang datang ketika kita hidup dengan penuh niat baik, dengan peduli pada sesama, dan dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Pada suatu malam yang damai, ketika Ibrahim berbaring di tempat tidur, ia memikirkan semua yang telah ia lalui. Masjid-masjid yang telah dibangunnya, orang-orang yang telah ia bantu, dan kedamaian yang kini ada dalam hatinya. Semuanya adalah bukti dari perjalanan panjang yang penuh hikmah. Semua ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang sebuah misi yang lebih besar, untuk membangun jembatan antara hati-hati manusia, untuk menciptakan dunia yang penuh kasih sayang, dan untuk terus mengingat bahwa segala yang ada di dunia ini adalah titipan dari Allah. Ibrahim menutup matanya, merasa puas dengan apa yang telah ia capai. Namun ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir.
Di hadapannya masih ada banyak tantangan dan kesempatan untuk memberi lebih banyak kepada dunia ini. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia berdoa kepada Allah, memohon agar perjalanan hidupnya selalu dilimpahi berkah dan petunjuknya, agar ia terus mampu memberi manfaat kepada umat manusia.